wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nabila Rahma, NIM 37, Angkatan 2018, Pendidikan Fisika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efek Compton. Apa sih yang dimaksud dengan efek Compton itu? Nama efek Compton sendiri diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Arthur Holly Compton. Sedangkan maksud dari efek Compton yaitu merupakan sebuah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat mengunduh elektron diam, sehingga menjadi foton terhambur dari elektron. Mari kita bahas tentang efek Compton. Efek Compton atau juga bisa disebut dengan hamburan Compton pertama kali ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Compton menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik, termasuk di dalamnya adalah cahaya, memiliki sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai materi atau partikel. Untuk membuktikan pernyataannya, pada tahun 1923, Arthur Holly Compton melakukan sebuah percobaan di mana beliau menjatuhkan sinar X pada sebuah lempeng tipis. Dari percobaan ini didapatkan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik mengalami sebuah hamburan. Untuk lebih mudah memahami percobaan Compton, maka perhatikan ilustrasi berikut. Dalam percobaannya, Compton menembakkan sinar X monokromatik pada permukaan sebuah berilium. Compton memilih sinar X monokromatik dikarenakan sinar X monokromatik memiliki panjang gelombang tunggal. Serta Compton juga meletakkan sebuah detektor atau beberapa detektor yang berfungsi untuk mengamati foton yang terhambur. Ketika sinar X monokromatik ditembakkan pada berilium, maka sinar X akan mengalami tumpukan dengan berilium. Hasil dari tumpukan ini yaitu terhamburnya sinar X dengan besar sudut theta dan elektron akan terpental. Hasil dari percobaan Compton didapatkan bahwa sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari panjang gelombang sinar X mula-mula. Perbedaan panjang gelombang ini disebabkan karena sebagian dari energi X diserap oleh elektron, maka energi pada sinar X yang terhambur akan semakin kecil dan panjang gelombangnya akan semakin besar. Hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang menyatakan bahwa cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel, yang sering disebut dengan dualisme gelombang. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, Compton berhasil membuktikan bahwa perubahan panjang gelombang foton yang terhambur dengan panjang gelombang mula-mula sebagai berikut. Dari percobaan yang telah dilakukan oleh Compton didapatkan sebuah persamaan, yaitu lambda aksen minus lambda sama dengan H per ME kali C dikali dengan 1 minus cos theta, di mana lambda aksen merupakan panjang gelombang cahaya akhir atau panjang gelombang cahaya terhambur, dan lambda merupakan panjang gelombang cahaya awal atau panjang gelombang cahaya mula-mula. Dengan H adalah konstanta Planck dengan ketentuan besar 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Cs, dan ME adalah
massa elektron dengan besaran 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, dan C cepat lambat cahaya dengan besar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan theta adalah besarnya sudut saat terjadi hamburan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang dipengaruhi oleh besarnya theta atau sudut yang dibentuk saat terjadi hamburan, di mana semakin besar sudut yang terbentuk, maka akan semakin besar pula perubahan panjang gelombangnya. Hal ini dikarenakan konstanta Planck dibagi dengan massa elektron dikali dengan cepat lambat cahaya, yaitu sama dengan besarnya panjang gelombang Compton yang memiliki besaran sebesar 2,43 kali 10 pangkat minus 12 meter. Efek Compton dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam beberapa alat. Contohnya seperti teleskop Compton atau bisa juga disebut dengan Compton. Teleskop Compton memiliki dua tingkatan instrumen. Pada tingkatan atas atau lapisan pada tingkat pertama dan tingkatan yang kedua. Pada tingkatan atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebut kemudian bergerak ke bawah. Tingkatan kedua, bahan scintillator yang benar-benar akan menyerap foton yang tersebar. Kemudian, efek Compton juga dapat diterapkan dalam teleskop Compton nuklir atau bisa disebut dengan Nuclear Compton Telescope (NCT). Teleskop Compton nuklir merupakan sebuah eksperimen Hellum-Bauer yang digunakan untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika. Sumber astrofisika antara lainnya yaitu seperti supernova, pulsar, Aldebaran, dan lain-lain. Teleskop Compton nuklir biasanya dilepaskan menggunakan balon udara dengan ketinggian kurang lebih sekitar 40 km dari permukaan air laut. Selain dapat digunakan pada alat-alat fisika, efek Compton juga dapat digunakan pada bidang kesehatan atau kedokteran. Contohnya sebagai X-ray. X-ray di sini digunakan untuk mengetahui apakah ada benda asing dalam tubuh atau terdapat sesuatu yang salah dalam tubuh kita, seperti patah tulang atau tulang retak dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal efek Compton, di mana terdapat sebuah sinar X dengan panjang gelombang 20 dikali 10 pangkat minus 12 meter dihamburkan oleh suatu target logam. Tentukan panjang gelombang X yang dihamburkan dengan sudut hambur 45 derajat. Kemudian tentukan pula panjang gelombang maksimum sinar X yang terhambur. Kita dapat menjawab dengan diketahui bahwa panjang gelombang awal atau panjang gelombang lambda 20 dikali 10 pangkat minus 12 meter dengan theta atau sudut hamburnya sebesar 45 derajat. Yang ditanyakan yaitu panjang gelombang hamburnya, panjang gelombang dan panjang gelombang maksimum. Kita akan mencari panjang gelombang hambur. Panjang gelombang hambur terdapat dengan atau persamaan lambda absen minus lambda sama dengan atau konstanta Planck per MEC kali 1 minus cos theta. Dengan yang dicari adalah panjang gelombang akhir dan dikurangi dengan panjang gelombang awal sama dengan besarnya konstanta Planck dibagi dengan besarnya massa elektron dikali dengan
diketahui bahwa sebesar 45 derajat. Kemudian 20 indah ruas ditambah dengan ini sama dengan besarnya lambda atau panjang gelombang Compton, yaitu 2,426 kali 10 pangkat minus 12. Biasanya cos theta sama dengan 2, maka dihasilkan bahwa panjang gelombang hamburnya yaitu sebesar 20,71 kali 10 pangkat minus 12 meter. Di sini didapatkan bahwa panjang gelombang hambur lebih panjang daripada panjang gelombang awal. Kemudian kita mencari panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang hambur akan memberikan maksimum jika 1 minus cos theta sama dengan 2, maka lambda aksen minus lambda sama dengan 2 kali A per MI kuadrat, atau juga bisa dengan panjang gelombang hambur maksimum sama dengan panjang gelombang lambda ditambah dengan 2 kali panjang gelombang Compton, yaitu dihasilkan bahwa panjang gelombang hambur maksimumnya yaitu sebesar 24,9 kali 10 pangkat minus 12. Contoh soal selanjutnya yaitu foton dengan panjang gelombang 0,06 nanometer mengalami hamburan Compton dengan sudut hambur 60 derajat. Tentukan A. Panjang gelombang foton yang dihamburkan, B. Energi foton yang terhambur. Maka langkah penyelesaiannya yaitu untuk mencari panjang gelombang foton yang terhambur, mari sama menggunakan rumus lambda aksen dikurangi dengan lambda sama dengan A per MI per C dikali 1 minus cos theta, atau sama dengan lambda aksen sama dengan lambda ditambah lambda Compton dikali dengan 1 minus cos theta. Dimasukkan lambdanya sama dengan 0,06 nanometer, lambda Comptonnya 2,426 kali 10 pangkat minus 12 meter dengan theta 60 derajat, maka didapatkan hasilnya 0,06 nanometer ditambah dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 12 meter, diubah terlebih dahulu dari meter menjadi nanometer. Sekian